Permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga, turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara, masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara. Cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar, bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi ini sebenarnya tamparan keras buat pemerintah Indonesia, terutama Menteri Dalam Negeri. Kata pihak Malaysia, Menteri Dalam Negeri harus sekolah dulu. Kenapa? Karena dia dengan terang-terangan menolak pemberian dari luar negeri, terutama Malaysia, karena tidak seberapa pemberiannya. Ini dia letak kesalahan fatal Menteri Dalam Negeri yang dengan terang-terangan di salah satu podcast menolak pemberian dari luar negeri. Apalagi ini negara tetangga yang tidak sungkan untuk membantu. Makanya dari pihak Malaysia mengatakan Menteri Dalam Negeri Indonesia harus sekolah dulu, belajar etika, belajar adab, jangan sombong. Karena pemerintah Indonesia pun mengatakan saya masih sanggup untuk mengatasi bencana Sumatera. Tapi sampai saat ini apa tindakannya? Seperti apa? Karena di sana masyarakat Sumatera teriak-teriak, bantuan lambat, bahkan di tempat yang terisolir jarang sekalinya sampai bantuan. Karena masyarakat Sumatera masih percaya dengan Gubernur Jawa Barat, lebih memilih Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena dengan KDM turun tangan, mereka jadi sedikit mengurangi beban dari segi ekonomi, dari segi fisik. Bahkan banyak di antara mereka yang bertemu dengan KDM dari semula suasananya duka, sedih, setelah bertemu jadi bahagia. Itulah kenapa masyarakat Sumatera menginginkan KDM yang ke sana, bukan yang lain. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita.
mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan. Pak Presiden yang kami muliakan, Pak, sebenarnya yang bohong itu siapa? Coba lihat kesaksian jurnalis perempuan ini. Seminggu saya berada, lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan, Herano. Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan, karena tidak. Herano, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Herano. Oke, lihat kan Pak, masyarakat pun hampir hilang kepercayaannya kepada pemerintah. Mana yang katanya bisa mengatasi musibah ini tanpa bantuan negara lain demi harga dirinya? Mana yang katanya listrik Aceh sudah nyala di atas 90% lebih? Mana Pak? Faktanya, yang banyak berbohong itu dari pihak pemerintah. Tenda-tenda didirikan ketika Bapak mau lewat. Jalanan dibersihkan ketika Bapak mau lewat. Sebenarnya siapa yang jujur dan siapa yang bohong? Astagfirullahaladzim. Pada akhirnya Pak, masyarakat saling bahu-membahu menguatkan dan menolong. Mereka bergerak layaknya tak punya orang-orang yang harusnya melindungi mereka, atau yang kita sebut dengan pemerintah. Ya Allah, save dan sebarkan pesan ini agar orang-orang tahu. Barakallahu fikum. Oh. Bahkan kata seorang jurnalis, untuk memberitakan yang sebenarnya di Sumatera sangat berat. Kenapa? Karena itu bisa mengancam karir mereka seorang jurnalis. Contoh kayak jurnalis tadi, itu videonya sebelum di take down. Entah kenapa dia memberitakan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya di sana, sambil menangis. Bahkan anak-anak yang banyak yang kelaparan, tetapi videonya di take down. Ada apa ini? Apakah ada yang menyinggung salah satu pihak atau menyinggung pemerintahan? Dan juga yang bohong siapa? Warga atau pemerintahan yang menutup-nutupi? Sungguh miris negeri ini. Berpesan kepada pemerintahan, segera bertindak, jangan cuma omon-omon, dan jangan pernah merasa tersaingi oleh masyarakat. Karena Anda itu wakil dari masyarakat. Anda bukan raja. Tanpa masyarakat, pemerintah itu tidak ada apa-apanya. Maka sekarang cepat bertindak sebelum terlambat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.